Mu'tazilah. Mu'tazilah muncul belakangan. Pertama kali muncul dari seorang bernama Wasil bin Atha al-Ghazzal yang wafat pada tahun 131 Hijriah. Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini seorang yang zuhud, rajin ibadah, ya. Dan disebutkan riwayat tentang zuhudnya dia, tentang rajin ibadahnya dia, tapi dia pemikirannya kacau. Jadi ada orang seperti itu, rajin ibadah, rajin sholat, tapi pemikirannya apa? Kacau. Di antaranya Wasil bin Atha, ya. Dan itu banyak perawi hadis yang rajin sholat, rajin berzikir, tapi hafalannya lemah, maka hadisnya dhaif. Kita bilang orang ini dhaif, padahal kalau kita cek ibadahnya luar biasa. Tapi ternyata secara periwayatan hadis dia apa? Dhaif, ya. Dan dia dulu muridnya Hasan al-Basri. Muridnya Hasan al-Basri, tabi'in yang ma'ruf, di antara kibar tabi'in Hasan al-Basri, ya. Kemudian dia pun i'tazala halaqatul Hasan. Kemudian i'tazal artinya menyempal. Dia menyendiri, meninggalkan halaqahnya gurunya, halaqah gurunya Hasan al-Basri. Kenapa? Karena Hasan al-Basri menyampaikan menurut akidah Ahlussunnah murtakibul kabirah, bahwasanya seorang yang melakukan dosa besar itu tidak kekal di neraka. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selama dia belum terjerumus dalam kekufuran, misalnya pezina, perampok, pencuri, pembunuh, selama dia tidak kafir, selama dia tidak musyrik, dia masuk neraka namun tidak kekal. Suatu saat dia akan dikeluarkan oleh Allah berdasarkan hadis-hadis yang sahih, akan dikeluarkan, dicuci karena dia masih punya la ilaha illallah, dia masih punya iman. Setelah dia disiksa baru dimasukkan dalam neraka, dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis seperti ini banyak. Rupanya Wasil bin Atha tidak terima. Muncul orang-orang Khawarij sebelumnya, orang-orang Khawarij lain, orang-orang Khawarij pelaku dosa besar kekal dalam neraka selama-lamanya. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Kenapa? Mereka mengatakan pelaku dosa besar kafir. Makanya mereka waktu menyerang Ali bin Abi Thalib, mereka menyerukan firman Allah, innil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka kafirkan Ali bin Abi Thalib, mereka kafirkan Muawiyah. Kenapa? Ali dan Muawiyah bersepakat untuk menetapkan suatu hukum. Hukum yang merupakan kesepakatan di antara mereka berdua, yang menurut orang-orang Khawarij itu hukum manusia. Itu bukan hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dengan semboyan innil hukmu illa lillah, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Sehingga mereka menyangka Ali dan Muawiyah terjerumus dalam dosa besar dan kafir. Jadi Ahlus Sunnah Khawarij. Ahlus Sunnah tadi mengatakan apa? Pelaku dosa besar kafir atau tidak? Kekal di neraka atau tidak? Tidak. Suatu saat keluar masuk surga. Orang-orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kekal atau tidak? Kekal. Nah, Mu'tazilah muncul tengah-tengah, ingin cari jalan tengah. Maka Wasil bin Atha mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar fi manzilatin bainal manzilatain. Tidak mukmin dan juga tidak kafir, di tengah-tengah katanya. Di tengah-tengah. Dia punya ide baru, dan gara-gara ide seperti ini dia meninggalkan majelis gurunya itu Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Maka dia dikenal dengan Mu'tazil. I'tazal itu artinya meninggalkan. Nyempal, apa namanya? Nyempal. Maka dikenal dengan Mu'tazilah, ya. Dia mengatakan orang yang melakukan dosa besar tidak mukmin, tidak juga kafir, tapi di tengah-tengah. Di tengah-tengah hukum dunia, di akhirat punya nasibnya di neraka jahanam, sama saja, ya. Tapi di dunia tidak boleh kita bilang orang mukmin, tidak juga boleh kita bilang orang kafir. Tapi kita bilang di antara dua posisi, di tengah-tengah. Ya, akhirnya dia menyelisih gurunya dan muncullah mazhab Mu'tazilah. Kemudian diikuti oleh Amr bin Ubaid. Dan Mu'tazilah di awal-awal mereka tidak berbicara tentang sifat. Mereka tidak berbicara tentang sifat. Mereka baru berbicara tentang hukum mukmin kafir, muslim kafir, seperti itu yang mereka bicarakan. Ini bid'ah yang muncul pertama kali. Namun bid'ah berkembang. Akhirnya muncullah Jahmiyah. Jahmiyah muncul, Jahm bin Safwan, kemudian berikutnya Bishr al-Marisi. Akhirnya pemikiran Jahm bin Safwan diikuti oleh orang-orang Mu'tazilah. Akhirnya pemikiran Jahm bin Safwan sudah tewas, ya, dibunuh. Gurunya juga Ja'ad bin Dirham juga sudah disembelih oleh Khalid al-Qusari, ya. Bin Abdullah al-Qusari tadi waktu di hari Idul Adha dia sembelih Ja'ad bin Dirham. Nah, pemikiran dari Jahm bin Safwan diambil oleh orang-orang Mu'tazilah, contohnya didengung-dengungkan oleh Ibnu Abi Du'ad, dan itu yang muncul di zaman Imam Ahmad, yang merayu khalifah untuk menyiksa orang-orang yang menyatakan Al-Quran bukan makhluk. Sehingga yang mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk dibunuh. Kecuali Imam Ahmad, mereka tidak berani bunuh Imam Ahmad. Kenapa? Karena Imam Ahmad rahimahullah pengikutnya banyak. Khalifah mikir, kalau ini dibunuh terjadi pemberontakan besar-besaran. Sehingga mereka tidak berani membunuh siapa Imam Ahmad, cuma disiksa. Sampai akhirnya muncul khalifah keempat, baru kemudian Imam Ahmad dikembalikan karena khalifah keempat kembali kepada sunnah, ya. Jadi Mu'tazilah muncul belakangan, tapi pemikiran mereka persis seperti pemikiran apa? Jahmiyah. Bedanya apa antara Mu'tazilah dengan Jahmiyah? Mu'tazilah mereka menolak seluruh sifat, mereka hanya menyebutkan nama. Jadi mereka mengatakan nama-nama Allah boleh kita tetapkan. Allah Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami', Al-Basir, Al-Ghafur, Al-Ghafur yang maha mengampun, Al-Qadir yang memiliki kudrah maha
kuasa, kemudian Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Basir yang maha melihat, Al-Sami yang maha mendengar. Kalau Jahmiyah tadi ditolak kan? Ya saya jelaskan. Jahmiyah tidak mau. Karena manusia juga ada yang mendengar, ada yang melihat, mereka tidak mau terima. Jadi nama dan sifat ditolak oleh Jahmiyah. Adapun Mu'tazilah, mereka hanya menolak sifat-sifat. Kata mereka, Allah tidak punya qudrah, Allah tidak punya pendengaran, Allah tidak punya penglihatan. Yang Allah cuma nama-nama saja ada. Nama-nama As-Sami, Al-Basir, Al-Qadir. Kalau Ahlussunnah sederhana, Allah memiliki nama As-Sami, Al-Basir, Al-Qadir. Maha mendengar, maha melihat, maha berkuasa. Nama-nama ini melazimkan sifat. Kalau Ahlussunnah seperti itu kan. As-Sami, Allah maha mendengar, berarti Allah punya sifat apa? Pendengaran. Al-Qadir, Allah maha kuasa, berarti Allah punya sifat apa? Qudrah. Al-Basir, Allah maha melihat, berarti Allah punya sifat apa? Melihat. Mereka enggak. As-Sami, Al-Qadir, Al-Basir, nama-nama ada, sifatnya enggak ada. Terus nama-nama ini kosong dari makna. Berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mereka menetapkan nama, sifat mereka tolak. Mereka menetapkan nama, sifat mereka tolak. Sebenarnya hakikat mereka sama dengan hakikat Jahmiyah. Karena hanya mereka menetapkan nama-nama Allah tanpa makna. Ini tidak benar. Nama Allah itu pasti mengandung makna. Kenapa dikatakan lillahil asmaul husna, walillahil asmaul husna? Allah memiliki nama-nama yang terindah. Kenapa? Karena mengandung sifat yang sangat mulia. Maka dikatakan nama Allah nama yang terindah. Tatkala Anda menetapkan nama tanpa makna, percuma dong nama Allah bagaimana mau indah kalau maknanya nggak ada. Nah, pertanyaan, kenapa mereka menolak sifat? Saya kasih syubhat sedikit ya. Jadi, nanti kita bantah. Kata mereka, karena sifat itu butuh tempat. Ya. Ada zat, ada sifat. Jadi mereka bayangkan ada zat, ada sifat. Antum bisa bayangkan zat tanpa sifat? Cuma ada di bayangan, hasilnya nggak ada. Mana ada zat tanpa sifat? Ya. Sifat pasti ada lebar, dalam, kemudian apa? Panjang, pasti ada sifatnya lah. Jadi, keras, lembek, dan macam-macam. Zat pasti ada sifatnya. Jadi mereka bayangkan otak mereka ada zat tanpa sifat. Jadi zat Allah sama sifat Allah. Nah, kalau kita bilang sifat itu nempel pada Allah, mendengar, melihat, berarti Allah ini sifat ini butuh dengan tempat. Nah, berarti Allah itu tempat, jasad. Nah, kalau kita bilang ada sifat pada Allah, berarti ini menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti Allah ini tempat untuk menerima apa? Sifat. Karena sifat nggak bisa berdiri kecuali dengan ada tempat. Paham? Paham syubhatnya? Tahu bantahnya atau tidak? Sudah paham bedanya antara Jahmiyah sama Mu'tazilah? Paham ya? Tadi telah kita bahas tentang akidahnya Jahmiyah dan Mu'tazilah ya. Yang perlu saya ingatkan, yang sedang kita bahas adalah akidah mereka tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya penyimpangan mereka banyak ya, tentang masalah iman, tentang masalah takdir ya. Tapi yang kita bahas sementara tentang akidah mereka tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak panjang lebar. Kalau kita membahas Mu'tazilah secara khusus tentu bahasanya akan panjang lebar ya. Bagaimana akidah mereka tentang iman, tentang takdir ya, tentang malaikat ya. Itu tidak kita bahas. Yang kita bahas tentang bagaimana akidah mereka tentang sifat-sifat Allah ya. Tadi saya sebutkan Jahmiyah secara sederhana dia itu menolak seluruh sifat dan seluruh nama. Adapun Mu'tazilah menolak seluruh sifat namun menetapkan apa? Nama-nama. Namun pada hakikatnya sama saja. Yang mereka tetapkanlah nama-nama Allah tanpa ada makna. Nama-nama tersebut kosong dari kandungan makna. Dan ini hakikatnya sama seperti menolak nama. Karena nama yang harus kita tetapkan adalah nama-nama Allah yang terindah, walillahil asmaul husna, yaitu nama-nama yang terindah, dan nama-nama Allah menjadi terindah karena dia mengandung makna yang sangat apa? Indah. Tatkala kita menetapkan nama tanpa makna, percuma. Apa keindahannya di situ? Apa bedanya Al-Aziz? Ya, orang kita bisa kasih nama anak kita Aziz juga bisa. Kita bisa kasih nama anak kita Rahim juga bisa. Ya, tapi nama Allah menjadi terindah karena dia mengandung sifat yang apa? Yang terindah.